Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bagian ketiga kitab Menggapai Cinta Allah Perspektif Azwaja karangan Ustadz Fauzi Palestine. Belum itu kita Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada bab ini kita bahas yang ketiga, korelasi tauhid dan orang tua dalam Al-Qur'an. Jadi di sini ada 14 bab, kita bahas yang ketiga. Korelasi tauhid dan orang tua dalam Al-Qur'an. Kalau di kitabnya di halaman 16. Kita buka halaman 16. Di sini tertulis, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ini surat Al-Isra ayat 23-24. Betapa Allah telah memberikan penekanan yang tinggi tentang urgensi tauhid. Dari tauhid manusia kenal hakikat hidup dan siapa pencipta yang sesungguhnya. Ia harus benar-benar meyakini sesuatu yang tak dapat dijangkau oleh nalar manusia. Sudah barang tentu ketika ketauhidan seseorang hanya mengarah pada Allah, manusia mesti paham bahwa itu semua bukan karena kebetulan, melainkan sudah menjadi skenario Allah untuk memilih orang yang bertauhid kepadanya. Dan kekuatan tauhid inilah yang akan mengantarkan manusia pada kebahagiaan di dunia bahkan hingga di akhirat. Dalam surah Al-Isra ayat 23 itu menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi. Secara runutan diksi di ayat itu, setelah mengungkap urgensi tauhid, Allah memberi posisi yang jelas tentang bagaimana berbuat baik atau ihsan kepada orang tua. Kalau ditilik secara kebahasaan, kata ihsan itu berasal dari kata hasanun atau husnun, yaitu ungkapan untuk menyatakan segala bentuk keindahan yang menjadi kegemaran. Suatu keindahan dapat dikategorikan menjadi 3 aspek, yaitu aspek emosi al-hawa, indra al-hissu, dan rasio al-aqlu. Ketaatan anak kepada orang tua dalam ayat tersebut tidak diikat pada sifat keduanya, bahkan tidak melihat keduanya dari sisi negatifnya. Karena pesan dalam ayat di atas sudah sangat jelas tentang sikap baik dan lembut ihsan ya. Itu harus benar-benar menjadi kewajiban bagi seorang anak. Jangan kemudian karena orang tuanya ahli maksiat, kemudian sang anak mengabaikan pesan ihsan dalam Al-Quran. Selanjutnya Allah melarang seorang anak bertutur yang tidak sopan kepada orang tuanya. Dalam masa usia lanjut, orang tua tidak boleh diperdengarkan oleh
anak berupa kata-kata yang kotor, atau dalam teks Al-Quran berupa uf. Uf di sini merupakan kata kotor yang menjijikkan secara pemaknaan. Dalam kaitan kondisi orang tua di usia lanjut, pengabdian anak kepada orang tua itu sangat diperlukan. Karena dalam kondisi seperti itu, orang tua memerlukan perhatian dan pelayanan yang ramah sebagai anak kecil pada masanya yang membutuhkan sentuhan ramah dan lembut dari kedua orang tuanya. Tak kalah penting untuk diperhatikan tentang bagaimana Allah menegaskan larangan membentak kepada kedua orang tua. Secara kebahasaan, naharoh dalam ayat Al-Quran menggunakan fi'il nahi. Wala tanhar. Maksudnya wala tanhar itu kan fi'il nahi ya. Yang secara etimologi punya makna menggali atau mengorek kulit yang dapat mengalirkan darah. Syekh Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut sebagai sinonim dari kata uf. Kata uf punya makna kata yang menyakitkan, sedangkan nahr adalah perlakuan yang didasarkan pada emosi dan amarah yang menyakitkan, baik secara fisik maupun psikis. Setelah Allah melarang seorang anak untuk tidak berkata yang menyakitkan dan tidak sopan pada kedua orang tuanya, Allah perintahkan bagi seorang anak agar bertutur kata yang baik, sopan dan penuh penghormatan yang disifati dengan karimun. Karim ya, kalau bacanya karim. Kata tersebut kalau dilihat secara spesifik lagi merupakan bagian dari sifat Allah yang disebutkan pada awal pewahyuan setelah sifat pencipta atau hulkun, yang menunjukkan dasar moral yang dibangun dalam Islam. Tak kalah penting juga dalam ayat di atas, Allah juga memerintahkan sikap ramah pada kedua orang tua. Nah, sikap ramah itu diungkapkan dengan kata junahun, yang merupakan metaforis dari belas kasih sayang anak kepada kedua orang tua yang sudah renta. Sebagaimana sikap belas kasih orang tua terhadap anaknya semasa kecil. Nah, kelembutan belas kasih sayang tersebut diumpamakan seekor burung yang membentangkan sayapnya untuk melindungi anaknya dari bahaya. Padahal dirinya sendiri belum ada jaminan yang melindunginya. Hal itu dilakukan semata-mata sebagai bentuk kepedulian dan curahan kasih sayangnya. Sementara kata azul adalah ketundukan yang penuh kepatuhan tanpa ada keterpaksaan. Hal ini dimaksudkan agar manusia dalam melakukan interaksi dengan orang tua maupun dengan manusia secara umum agar selalu tunduk dan patuh dalam kebaikan, baik dari ucapan, perilaku maupun pikiran. Nah, secara khusus tentang pesan Al-Quran, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Ungkapan itu semakin menekankan bagaimana peran anak terhadap kedua orang tuanya agar sang anak mengetahui betapa susah dan beratnya mendidik. Nah, jika pengabdian anak kepada orang tua harus menunjukkan sikap baik dan ramah, maka tentu demikian itu berlaku dalam proses orang tua dalam mendidik anaknya. Dalam pamungkas ayat itu ada kata Rabbayani ya, yang konotasinya sebagai pengungkapan peran aktif orang tua terhadap anak dalam masa perkembangannya. Sehingga tidak heran kalau Allah mewajibkan pengabdian bagi anak-anaknya terhadap kedua orang tua, terlebih di saat memasuki usia renta. Dari ayat itu tidak sekedar ucap dan sikap yang ditekankan oleh Allah terhadap seorang anak, melainkan harus disertai dengan doa kebaikan bagi orang tua. Dalam hadis Nabi mengatakan,
bagi siapa yang menyakiti terhadap kedua orang tuanya atau pada salah satunya, kelak ia akan dimasukkan neraka oleh Allah. Ini lubabul hadis ya. Sedapat mungkin jadi dengan penekanan dalam Al-Quran yang berkenaan dengan pesan Allah untuk para anak terhadap kedua orang tua, itu dapat menjadi dorongan segar bahwa pengabdian pada orang tua merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Sangat jelas bagaimana memposisikan pengabdian itu berada di urutan nomor 2 setelah masalah tauhid. Ini seakan menunjukkan kepada kita semua bahwa orang yang bertauhid sudah semestinya secara otomatis mengabdi terhadap kedua orang tua. Bahkan sikap terhadap orang tua erat kaitannya dengan urusan surga dan neraka. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, bagi seorang dikala pagi harinya membuat kedua orang tua atau salah satunya bahagia, ridho ya, maka dibukakanlah baginya pintu-pintu surga. Tapi sebaliknya, manakala di sore hari seorang anak membuat murka kedua orang tua atau salah satunya, terbukalah baginya pintu-pintu neraka. Babul hadis ya. Jadi itu tentang bagaimana hubungan tauhid dengan ketaatan terhadap orang tua. Jadi yang pertama itu tauhid, yang kedua baru orang tua. Rabbi firli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah ini perintah juga sekaligus sebenarnya perintah ya, agar orang tua benar-benar menyayangi anak-anaknya. Agar nanti disayangi juga oleh anaknya sama persis dengan cara orang tua menyayangi anaknya. Kalau orang tuanya menyayanginya nggak benar, maka nanti pada waktu usia senjanya ya sama dengan seperti itu. Sama sesuai dengan perlakuan orang tua kepada anaknya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu a'lam bishawab wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.